Halo Pojok Tribun, langsung aja nih. Ada kabar panas, lumayan mengejutkan dari dunia UFC. Ya, soal apa nih? Soal masa depan Alex Pereira, mantan juara 2 divisi itu. Ini menurut rivalnya Magomed Ankalaev. Oh, Ankalaev yang baru ngerebut sabuknya itu ya? Betul. Nah, info ini sumbernya dari Sindo News, baru banget rilis hari ini, 3 Juni 2025. Oke. Masih hangat berarti? Ingat kan? Ankalaev ngambil sabuk juara kelas berat ringan dari Pereira itu di UFC 313 bulan Maret kemarin. Iya, menang angka ya waktu itu, bukan KO atau submission. Nah, itu dia. Jadi banyak yang nungguin rematch-nya kan? Kapan nih duel ulang? Jelas, itu yang ditunggu-tunggu. Tapi, disinilah kejutannya. Ankalaev baru aja nge-tweet, gini bunyinya, saya kutip ya. Alex sudah selesai, ia tidak akan pernah kembali, mari kita lanjutkan. Juni, Juli, Agustus, saya bilang ya. Wow, sudah selesai. Itu pernyataan keras banget ya? Keras, dan gimana ya, berani banget sih. Padahal rematch kayaknya udah di depan mata. Iya, benar-benar melawan ekspektasi semua orang ini. Kenapa rematch ditunggu? Ya pertama, Pereira itu kan bintang gede, magnet penonton, mantan juara 2 divisi gitu loh. UFC pasti mau laga itu lagi. Pasti nilai jualnya tinggi. Kedua, yaitu tadi, pertarungan pertama kan cuma keputusan juri, bukan finish mutlak. Selalu ada celah buat bilang, gimana kalau ronde berikutnya beda, kan? Bener juga, masih ada what if-nya. Terus ketiga, lihat jadwal UFC deh. Sebelum UFC 320, September itu, kayaknya masih ada slot kosong buat main event gede. Iya juga ya. Dan jangan lupa, rekam jejak Ankalaev sebelum juara, juga kan ada kontroversi, imbang lawan Blachowicz. Jadi, menang lawan Pereira penting. Tapi rematch itu bisa jadi cara dia buat ngebuktiin kalau dia juara dominan sejati. Makanya klaim selesai ini aneh banget. Oke, makin menarik. Tapi ada satu detail lagi nih dari Sindo News yang penting banget. Apa tuh? Ternyata, sebelum Ankalaev nge-tweet gitu, Hmm? si Pereira ini udah menolak tawaran rematch langsung buat UFC 317 tanggal 28 Juni nanti. Oh iya, Pereira nolak. Iya, Ankalaev sendiri yang bilang, kutipannya gini. Saya ditawari untuk melawan Alex selama pekan pertarungan internasional. Jika dia tidak menginginkannya, mari kita lanjutkan, gitu katanya. Wah, jadi ada penolakan dulu dari Pereira. Apa mungkin ini ya alasan Ankalaev langsung bilang, Pereira selesai? Kayak respons gitu? Bisa jadi. Bisa jadi banget ini pemicunya. Atau ya, bagian dari strategi Ankalaev buat mainin narasi. Penolakan Pereira ini signifikan soalnya. Signifikan gimana maksudnya? Ya lihat aja, UFC 317. Kan akhirnya main eventnya jadi Topuria lawan Oliveira, perebutan gelar kelas bulu kosong. Terus, co-main event Pantoja lawan Kara France. Oh iya bener, udah diumumin itu? Artinya apa? Artinya UFC nggak nungguin. Mereka jalan terus. Penolakan Pereira ini, ya entah alasannya apa, mungkin dia butuh istirahat lebih lama, atau negosiasi alot, atau ada isu lain yang kita nggak tahu, itu ngasih celah buat Ankalaev ngomong gini. Jadi kayak semacam justifikasi buat Ankalaev ya? Bisa dibilang gitu. Tapi penting banget nih buat digarisbawahi, buat pojok tribun juga. Sampai sekarang ini, belum ada konfirmasi resmi sama sekali loh dari pihak Pereira atau dari UFC soal status Pereira ini. Oke, jadi ini masih klaim sepihak Ankalaev aja ya? Betul, murni klaim Ankalaev. Bisa jadi ini cuma cara dia nekan Pereira biar mau rematch, atau mungkin dia beneran dapat info internal. Kita nggak tahu pasti. Yang jelas, narasi Pereira selesai ini sekarang udah dilempar ke publik sama si juara. Benar, jadi situasinya abu-abu banget ya. Nah, kalau kita main andai-andai nih, anggaplah klaim Ankalaev ini benar. Pereira emang nggak balik dalam waktu dekat, terus siapa dong lawan Ankalaev berikutnya? Artikel Sindonis juga nyinggung ini jadi teka-teki baru. Nah, ini jadi skenario menarik lainnya. Kalau Pereira beneran minggir dulu, kandidat paling logis ya mungkin pemenang antara Jiri Prohaska lawan Jamal Hill. Kalau duel mereka jadi dijadwalin ulang. Oh iya, dua-duanya mantan juara juga kan? Sama-sama punya nama. Betul. Atau mungkin petarung yang lagi naik daun banget, kayak Alexander Rakic. Kalau dia bisa menang meyakinkan lagi setelah pulih cedera. Rakic ya? Tapi ya gitu, tanpa Pereira, daya tarik pertarungan gelar berikutnya dari sisi star power-nya mungkin agak kurang dikit ya. Pereira itu beda soalnya. Iya sih, magnetnya kuat banget Pereira. Oke, jadi ini situasi yang harus kita pantau terus perkembangannya ya? Harus.
Sebelum kita tutup, ini satu pertanyaan buat direnungkan nih sama pojok tribun semua. Apa sih makna sebenarnya di balik omongan juara baru yang bilang rival utamanya udah selesai? Apalagi setelah si rival ini nolak rematch. Apa ini murni perang urat syaraf buat ngontrol cerita? Atau, jangan-jangan Angka Live emang tahu sesuatu soal kondisi Pereira yang belum kita dengar? Nah itu dia pertanyaannya. Main games atau fakta? Menarik buat dipikirin. Oke deh, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat like dan subscribe kanal Pojok Tribun ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.